Berapa setengah? Pembaleh. Ya, lontong dikasih mie kuning, dikasih selada ini ya. Kemudian dikuahi dengan Bukit tinggi kotoran agam yuk andam. Assalamualaikum sanak semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Video kali ini merupakan video rekomendasi kuliner yang wajib dicicipi di Kota Bukit Tinggi. Inilah dia 10 rekomendasi kuliner legendaris yang ada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, ini adalah kuliner pertama yang wajib dicicipi kalau berkunjung ke Kota Bukit Tinggi. Namanya Katupe Kapau. Ketupat sayur yang berasal dari Nagari Kapau ini memiliki rasa yang khas, yaitu ketupat dengan kuah yang kental berupa kuah nangka atau cubada, dan ada juga dicampur dengan kuah kacang atau pical. Nah, ketupat ini sangat digemari oleh masyarakat Bukit Tinggi untuk menu sarapan pagi karena rasanya yang gurih dan nikmat. Selain rasanya yang nikmat, harganya pun relatif murah ya. Jadi cocok sekali untuk menu sarapan pagi. Dan juga penjualnya dengan mudah bisa kita temukan di sekitar Kota Bukit Tinggi. Lontong pical namanya, pakai kuah kacang. Kuliner yang kedua ini namanya lontong pical. Agak sedikit berbeda ya dengan kuliner Katupe Kapau. Kuliner ini tidak memakai kuah gulai sebagai tambahan, tapi hanya memakai kuah pical atau kuah pecel. Nah, ada tambahan mie kuning, kemudian sayuran dan juga kerupuk merah. Jadi kuah kacangnya itu disiramkan ke mie-nya itu. Ada kerupuk merah juga. Kuliner lontong pical ini ya rasanya tidak melulu manis ya, karena ada menu cabai rawit yang ditambahkan ke kuah kacangnya itu, jadi rasanya manis-manis, pedas dan gurih. Ya, kuliner ini favorit sekali sebagai menu sarapan pagi. Wah, sekali nih. Nah, ini ampiang dadiah ya. Kuliner ketiga yang wajib dicicipi di Kota Bukit Tinggi. Nah, ini adalah kuliner yang unik ya, terbuat dari susu kerbau. Pertama kita coba dadiahnya ya, dadiah aja. Dadiah itu seperti apa? Rasa ya. Nah, gimana rasanya? Agak asam-asam gitu ya. Asam-asam kayak yogurt gitu ya. Kayak susu. Susu kerbau yang dipakai di sini merupakan susu yang sudah dibekukan atau difermentasi. Jadi rasanya agak sedikit asam-asam gurih ya. Dan kemudian ditambah dengan emping pulut dan juga disirami dengan gula aren. Rasanya sedikit asam, manis dan gurih. Ya, ini adalah kuliner keempat yang wajib dicicipi ya di Kota Bukit Tinggi. Nah, ini paling populer sekali ya dan banyak digemari karena rasanya yang lezat dan lama bana. Inilah dia kuliner nasi kapau. Kacang panjang. Abang. Selain banyaknya pilihan lauk yang disajikan, nah nasi kapau ini uniknya diberi sayur-sayuran ya yang dimasak dengan bumbu khas Nagari Kapau. Jadi satu piring itu penuh dengan lauk dan sayuran. Selain itu penyajiannya juga unik ya, disusun di atas meja dan para pengunjung bisa dengan leluasa memilih lauk mana yang akan mereka pesan. Nasi kapau ini sangat populer ya bagi wisatawan yang datang ke Bukit Tinggi, juga masyarakat Bukit Tinggi sendiri.
Kuliner kelima yang wajib dicoba di Kota Bukit Tinggi adalah nasi bungkus Simpang Raya atau sering disebut nasi ramas Simpang Raya. Ya, warga Bukit Tinggi memiliki kebiasaan membeli nasi bungkus atau nasi ramas untuk dibawa ke objek wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi seperti Jam Gadang, Kebun Binatang, Benteng Fordekok ataupun Ngarai Sianok. Nah, nasi bungkus ini kemudian dimakan beramai-ramai bersama dengan keluarga tercinta. Nasi bungkus nasi Simpang Raya tuh. Simpang Raya. Ya. Nasi bungkus yang berasal dari rumah makan Simpang Raya ini rasanya memang lezat ya. Selain nasinya yang berasal dari beras pilihan, juga kuahnya dan lauknya yang rasanya lama bana. Ya, makanya banyak yang membeli nasi bungkus di sini. Kuliner yang keenam ini cocok sekali bagi penggemar olahan daging kambing ya. Namanya gulai cancang kambing. Dagingnya lembut. Daging cancang kambing. Kuliner gulai cancang kambing ini atau kari kambing khas Bukit Tinggi ini memiliki keistimewaan berupa daging kambingnya yang empuk dan lembut, juga kuahnya yang gurih dan wangi, yaitu memakai bumbu khas Minang ya untuk olahan daging kambing atau kari kambing. Dan bagi yang kolesterol mesti hati-hati ya. Ya, kuliner cancang kambing ini merupakan salah satu menu wajib yang disediakan rumah makan atau restoran yang ada di Kota Bukit Tinggi. Jadi tidak susah untuk mencari atau menemukannya. Nah, setelah seharian makan yang pedas-pedas dan berlemak, nah, ini rekomendasi kuliner ketujuh yang wajib dicicipi di Kota Bukit Tinggi. Namanya Cindua Langko. Ya, Cindua Langko ini kuliner yang menyegarkan, rasanya yang gurih dan manis. Kuliner cindol langko atau cendol khas Bukit Tinggi ini terdiri dari cendol yang ditambah dengan emping pulut, kemudian diberi lupis, santan dan gula merah. Ya, bagi yang suka dingin boleh ditambah es ya. Kuliner ini sangat digemari ya karena merupakan salah satu kuliner legendaris dan yang paling banyak dikunjungi yaitu kios Cindol Langko yang terletak di Pasar Lereng, Los Lambuang, Bukit Tinggi. Karena yang fenomenalnya ini bumbunya ini bumbu. Iyalah. Bagi penggemar makanan yang asam-asam manis dan segar, nah ini dia kuliner ke-8 yang patut dicoba ya di Kota Bukit Tinggi. Namanya rujak Sultan Mudo atau yang lebih dikenal dengan rujak panorama. Jenis kuahnya itu dikasih kacang ya. Kacangnya itu nggak digiling halus tapi digiling kasar. Nah, jadi pedas ya. Manis kuahnya itu. Kita mau coba ini kuahnya itu. Nah, ini ada nanas dan kuahnya. Rujaknya enak ya kuahnya ini. Rujak buah panorama atau rujak Sultan Mudo ini sudah berdiri dari tahun 1950-an ya, dan banyak penggemarnya. Lokasinya tepat di depan pintu masuk ke objek wisata Ngarai Sianok atau Lobang Jepang. Nah, di sini juga disediakan kuah rujaknya atau bumbu rujaknya yang sudah dikemas. Bagi yang ingin membawa oleh-oleh khas Bukit Tinggi, kuliner yang ke-9 ini tidak boleh dilewatkan ya. Namanya Karupuk Sanjay. Ya, Karupuk Sanjay ini terbuat dari olahan ubi kayu atau singkong dengan berbagai jenis varian dan rasa. Dinamakan karupuk atau kerupuk Sanjay karena memang kuliner olahan ubi kayu atau singkong ini berasal dari daerah Sanjay, Bukit Tinggi, dan ada yang rasanya pedas, manis, dan gurih.
Kalian ko bara sekilo. Biasanya penjual karupuk Sanjay di Kota Bukit Tinggi ini juga menjual berbagai jenis makanan yang lainnya yang bisa dibeli dan dibawa pulang sebagai oleh-oleh khas dari Kota Bukit Tinggi. Ikan rayo lah. Ikan rayo tu je. Kuliner ke-10 atau yang terakhir yang kami rekomendasikan untuk wajib dicicipi di Kota Bukit Tinggi. Nah, ini adalah kuliner nasi ampera. Kuliner nasi ampera yang banyak dijual di pinggir jalan atau di tenda kaki lima banyak digemari oleh warga Bukit Tinggi, juga wisatawan yang datang ke Bukit Tinggi. Karena selain rasanya yang enak, juga harganya yang murah meriah. Kita mau coba ikannya deh. Sama tulang-tulangnya. Sama ya. Nasi ampera ini banyak dijual di berbagai tempat di Kota Bukit Tinggi. Atau kalau malam-malam perut terasa lapar, datang saja ke pusat kuliner malam yang terletak di daerah stasiun Kota Bukit Tinggi. Ya, itulah dia 10 kuliner legendaris yang wajib dicicipi jika berkunjung ke Kota Bukit Tinggi. Ya, sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.